Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, kita wajib bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kemudian sholawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh, yang telah mengajarkan hal-hal baik kepada kita semua. Kemudian di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Ira Yulita dengan NPM 213300013. Kemudian yang kedua dengan saya sendiri, yaitu Intan Sofi Agnia Kolbi NPM 213300015. Langsung saja untuk memanfaatkan waktunya, kita langsung mulai materinya, yaitu dengan pemateri pertama. Saya akan menyampaikan materi tentang akhlak. Apa itu akhlak? Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting. 3 unsur yang sangat penting yaitu 1. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. 2. Efektif, yaitu pengembangan potensial akhlak manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Psikomotrik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Yang selanjutnya, akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Yang kedua, karena Allah yang telah memperlengkapkanlah panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati secara anggota badan dan kokoh sempurna kepada manusia. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Yang keempat, karena Allah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menaati segala perintahnya. Allah yang telah memberikan segala-galanya pada hambanya. Kewajiban bagi kaum muslimin sebagai hambanya untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulullah wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Ibadah adalah merendahkan diri untuk tunduk
Pengertian ibadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Perilaku dari pengertian ibadah adalah dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, yaitu zikir secara istilah merupakan proses komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala agar selalu mengingat dan tunduk pada perintahnya. Caranya dengan menghafal takbir, tahmid, tasbih, memanjatkan doa, membaca Al-Quran, dan sebagainya, yang dapat dilakukan tanpa mengenal tempat dan waktu. Kemudian berdoa kepada Allah. Doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doa itu berdoa kepada Allah, yaitu memohon kepada Allah yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan keselamatan. Berdoa juga bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu doa yang terkabul, doa yang tertunda, dan doa yang diganti. Doa yang terkabul itu misalkan kita pengen IPK kita 3,8, ternyata benar kita dapat IPK 3,8. Kalau contoh doa yang tertunda itu semisal kita pengen banget umroh tetapi tahun ini belum bisa terwujudkan, diwujudkannya di tahun depan. Kalau doa yang terganti, misal kita pengen nih punya duit beli motor, tapi nggak terkabulkan beli motornya, tapi terkabulkannya beli mobil, alhamdulillah, bersyukur jadinya kan. Terus kemudian tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Misalnya ketika kita gagal di hari ini, maka kita yakin bahwa kegagalan tersebut adalah ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi kita harus mencoba terus supaya kita dapat berhasil dari kegagalan sebelumnya. Tawaduk merupakan salah satu sikap yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa menjalankan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai mukmin sejati. Mengikuti bahwa kita adalah makhluk yang dihina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Jadi kita sebagai manusia harus bersikap rendah hati, seperti yang disebutkan dalam pengertiannya. Contoh tawaduk yang bisa dilihat dengan jelas adalah sikap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian ridho terhadap ketentuan Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terhadap Rasulullah, mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Maka mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus Sunnah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau, lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah yaitu menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Selalu bersolawat. Membaca solawat harus disertai dengan niat dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat yang didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau, seperti sabdanya Nabi Muhammad, yaitu sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Dalam penjelasan hadis Akbar al-Hadis disebutkan bahwa apabila seorang membaca sholawat tidak disertai dengan niat perasaan hormat kepada Nabi, maka ketimbangannya tidak lebih berat ketimbang selembar sayap. 3 perkara yang timbangannya tidak lebih berat daripada selembar sayap yaitu: 1. Sholawat yang tidak disertai dengan tunduk dan khusyuk. 2. Zikir dengan tidak sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal orang yang hatinya tidak sadar. Yang ketiga, membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah Kitabullah atau Al-Quran. Dan yang kedua adalah itrati atau keturunan Ahlul Baitkul. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari kelompok 1, yaitu poin ketiga, pengertian akhlak individual dan sosial. Di sini apa sih pengertian akhlak individual dan pengertian akhlak sosial itu apa? Mari kita simak bersama, yaitu yang pertama ada akhlak individual. Kita sebagai manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak hanya ingin mendapatkan haknya, akan tetapi wajib juga menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dalam diri manusia mempunyai 2 unsur, yakni unsur jasmani atau bisa disebut dengan jasad, dan unsur rohani yaitu jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akan akal pikiran yang bisa membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Jadi manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian manusia itu sebagai makhluk Allah yang sangat istimewa, atau bisa disebut juga yang paling istimewa di antara makhluk Allah yang lain, yaitu dia diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Intinya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa di antara yang lain. Nah, tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya, dan mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Jadi Allah itu memberikan unsur-unsur kepada manusia itu pasti ada manfaat dan tujuannya ya. Contoh unsurnya itu tadi kan terdiri dari 2, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita itu termasuk dari unsur yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi hak-hak manusia atau hak-hak yang Allah berikan untuk kita itu dengan sapol kemampuan. Jangan sampai memaksakan pada diri kita sendiri, jangan sampai dzalimu li nafsi atau memaksakan kemampuan kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus dengan
takaran atau dengan sesuai kemampuan kita, jangan sampai melebihi kapasitas kemampuan kita karena itu juga termasuk membahayakan. Kemudian di sini ada macam-macam akhlak seseorang muslim pada dirinya sendiri. Apa saja sih macam-macam akhlak seorang muslim atau manusia itu pada diri sendiri itu? Nah, di sini ada 3 macam akhlak, yaitu berakhlak terhadap jasmani, berakhlak terhadap akal, kemudian yang ketiga berakhlak terhadap jiwa. Jadi seorang manusia itu ada 3 akhlak pada dirinya sendiri, yaitu jasmani, akal, dan jiwa. Kemudian ada beberapa cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri, yaitu cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri ada 7, yaitu yang pertama ada sabar, bersyukur, tawadu, syidik, amanah, istiqomah, dan ifah. Pengertian sabar sendiri di sini yaitu kita dalam melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah itu harus dilakukan secara sabar, secara pelan-pelan agar bisa melakukan secara maksimal. Kemudian bersyukur. Bersyukur di sini dilakukan terhadap segala sesuatu yang menimpa kita, contohnya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kebahagiaan maupun nikmat musibah, itu kita harus selalu bersyukur. Kemudian sikap tawadu. Sikap tawadu itu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki. Jadi ketika kita ada sifat tawadu, itu bisa menenangkan jiwa kita, terus menjauhkan diri kita dari penyakit iri dan dengki. Kemudian ada syidik. Syidik itu jujur. Jadi jujur di sini bisa dipraktikkan dalam perkataan, hati, dan perbuatan. Kemudian amanah. Amanah itu dapat dipercaya atas segala sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Jadi kita sebagai seseorang manusia yang baik itu harus amanah dalam melaksanakan tugas atau dapat dipercaya atas sesuatu yang dititipkan oleh orang lain. Kemudian yang keenam ada istiqomah. Istiqomah di sini maksudnya mengikuti jalan lurus. Jadi dia tuh istiqomah, dia tuh tetap teguh mengikuti jalan lurus. Maksudnya agama Islam yang telah ditujukan Allah Subhanahu wa taala pada umatnya. Kemudian yang terakhir ada ifah. Ifah di sini yaitu nilai dan wibawa seseorang. Jadi itu tadi 7 cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Kemudian di sini dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i menyebutkan bahwa ada 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasatun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Jadi dari Abu Hurairah artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah berkata, tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3. Jika ia bercanda, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3. Yang pertama, jika ia berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Nah, kita di sini saling mengkoreksi diri sendiri ya. Nah, di situ kan disebutkan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika ia berbicara ia berdusta atau bohong, jika ia berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Saling mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain, tapi koreksilah diri sendiri. Bahwa dari 3 ciri-ciri tersebut, apakah ada salah satu ciri-ciri yang ada pada diri kita sendiri? Jikalau ada, maka berusahalah untuk menghilangkan sikap tersebut dan merubahnya menjadi yang lebih baik. Agar apa? Agar kita tidak termasuk dari orang-orang munafik yang tanda-tandanya disebutkan dalam hadis tersebut.
Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun seseorang itu berada dan kapanpun keberadaannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman bahwa seluruh umat manusia, seluruh manusia itu harus berperilaku yang baik dalam kehidupan bersosial. Jadi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, manusia itu harus bersikap baik atau berakhlak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akhlak terhadap lingkungan. Jadi apa sih akhlak terhadap lingkungan? Bagaimana sih akhlak yang baik terhadap lingkungan? Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan agar lingkungan tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup. Jadi ketika kita peka terhadap lingkungan, itu termasuk contoh akhlak yang baik terhadap lingkungan. Maksudnya peka di sini yaitu ketika ada sampah yang dibuang sembarangan, yang tercecer di dalam lingkungan tersebut, kita bisa membuangnya kepada tempat sampah, maka itu sudah termasuk akhlak yang baik terhadap lingkungan. Nah, contoh lainnya yaitu bisa menciptakan suasana yang baik, suasana yang sejuk, serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan dalam hidup. Kemudian, tanpa membuat kerusakan dan polusi sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang menciptakannya. Jadi kita sebagai manusia yang baik itu jangan sampai merusak lingkungan sehingga bisa jadi timbul kerusakan, bahkan polusi udara yang itu sangat mengganggu masyarakat. Nah, kemudian agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam lingkungan. Jadi agama Islam itu bukan hanya mengajarkan ibadah saja, akan tetapi segala sesuatu yang baik diajarkan dalam agama Islam. Contohnya, karena sangat detailnya pengajaran dalam agama Islam itu, bahkan kita dalam akhlak itu juga terdapat akhlak terhadap lingkungan yang baik itu bagaimana, itu pun diajarkan dalam agama Islam. Kemudian Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya. Jadi dalam agama Islam itu sangat detail untuk pembelajaran tentang akhlak dan lainnya. Di sini kita mempelajari tentang akhlak, jadi kita berfokus pada pembelajaran akhlak. Nah, penerapan akhlak terhadap lingkungan merupakan peranti utama dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana yang akan mengancam tidak hanya pada jiwa tetapi juga harta, kehormatan dan keturunan bahkan agama. Jadi ketika kita bisa berakhlak baik terhadap lingkungan, itu sangat berpengaruh, sangat baik. Contohnya berarti kita sudah mampu menghadapi atau mencegah akan adanya bencana. Contohnya apa? Ketika kita tidak bisa menjaga baik lingkungan, membuang sampah sembarangan ke kali atau ke sungai, itu bisa mencemarkan sungai dan bisa menimbulkan banjir. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan agar tetap segar, nyaman, dan tidak terdapat polusi dengan kita menetapkan akhlak yang baik terhadap lingkungan. Kemudian ada akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih penerapannya? Bagaimana sih pengertiannya? Mari kita simak. Agama Islam mengajarkan akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi atas nilai ideologi, yaitu menciptakan baladun thayyibatun warwabun ghafur.
negeri yang sejahtera dan sentosa. Dengan berpegang kepada cita-cita Islam dapat direncanakan kemakmuran dan kehidupan bernegara. Penempatan akhlak sebagai landasan pembangunan politik menjadi tuntutan cita-cita Islam, yaitu sistem politik tetap konsisten berlandas keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi, dalam akhlak yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa kita terapkan ketika nanti kita bekerja. Mungkin bekerja yang berjasa dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kita melaksanakan pekerjaan tersebut, kita harus menerapkan akhlak yang baik. Contohnya akhlak yang baik yaitu jujur dalam bekerja, tidak korupsi, tidak membohongi, kemudian selalu benar, bersikap adil, bertanggung jawab atas amanah-amanah yang telah dititipkan kepada kita semua. Sebaliknya, menindas hal-hal yang merusak moral dan peradaban kehidupan bernegara berupa penipuan, kepalsuan, kesaliman, dan ketidakadilan lainnya. Jadi, contoh akhlak yang tidak baik yang tidak boleh diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu yaitu hal-hal yang merusak moral, peradaban kehidupan bernegara, yaitu contohnya berupa penipuan, korupsi, kepalsuan, kesaliman, dan ketidakadilan lainnya. Kemudian Islam meletakkan kewajiban atas negara sebagai diwajibkan atas perorangan. Kemudian akhlak yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya yaitu yang pertama mengamalkan isi dari Pancasila dan undang-undang, yang kedua menghormati jasa pahlawan, yang ketiga saling menghormati antar bangsa, tidak saling menjelekan, kemudian mempunyai rasa cinta tanah air, melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, kemudian menjaga nama baik bangsa dan bernegara, belajar dengan giat untuk menaikkan harga dan martabat bangsa. Ketujuh itulah merupakan contoh akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kami akhiri dengan ucapan salam yaitu billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.